Yulqil mudarrisu darsan amama talabati kulla yaumin. Guru menyampaikan pelajaran di depan murid-murid setiap hari. Hari ini kita masih belajar mengirob kalimat yang di dalamnya ada dzaraf, baik dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Di dalam kalimat ini di mana di sini dzaraf zaman dan dzaraf makan, mari kita lihat. Yulqi tadi artinya menyampaikan. Fi'lun mudhari'un. Yulqi adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya' wat ta'. Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang, ya. Jadi yulqi itu bisa diterjemahkan sedang menyampaikan. Awil mustaqbal atau akan datang bisa juga diterjemahkan akan menyampaikan. Walaupun an yakuna mabdu'an, dan harus selalu diawali biharfin min ahrufil mudhara'ah, dari salah satu huruf mudhari', wa yal hamzah, yaitu hamzah, nun atau nun, ya, ini dia huruf ya, harus diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah, huruf mudhari', yaitu huruf ya, kemudian satu lagi ta. Ini diawali huruf ya, maka fi'il ini dikatakan dengan fi'il mudhari'. Kalau dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan maka fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'ah, ya, apabila di salah satu hurufnya yang pertama diawali dengan huruf yang 4, yajma'uha qauluka, terkumpul dalam sebuah perkataan, yaitu ana, itu hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi ini diawali huruf ya, maka fi'il ini atau kata kerja ini dinamakan dengan fi'il mudhari'. Marfu'un, kemudian fi'il mudhari' itu dasarnya adalah marfu', ya. Marfu' itu identik dengan dhammah. Litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi, sepi, kosong, tidak ada dari alat-alat yang menasabkan. Jadi sebelum fi'il mudhari' ini tidak ada alat-alat yang menasabkan. Kita sudah belajar jumlahnya ada 10 alat-alat yang menasabkan, an, lan, idzan, kai, dan seterusnya. Kalau dimasuki huruf yang menasabkan tidak lagi yulqi tapi an yulqiya. Kemudian awil jawazim atau alat-alat yang menjazamkan, ada lam, ada lamma, alam, alamma, jumlahnya ada 18. Kalau dimasuki huruf jazam, jadi fi'il mudhari' itu menjadi majzum, ya. Tapi karena fi'il mudhari' ini akhirannya huruf ya, dimasuki huruf jazam menjadi lam yulqi, dibuang huruf ya-nya, dibuang huruf illahnya. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-ya' listiqal, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang digantikan, ditakdirkan, dikira-kira dengan ya karena berat. Jadi asal dari fi'il mudhari' ini adalah yulqiyu, ya, yadhhabu, yarji'u. Dan kata yulqi ini asalnya yulqiyu, tapi karena berat lidah orang Arab menyebutkan harokat, yaitu berharokat dhammah sebelumnya kasrah, maka dibuatlah harokat ya ini menjadi sukun. Kenapa? Karena berat, istiqal yang berat itu lidah orang Arab. Kemudian al-mudarrisu tadi artinya guru. Fa'ilun, dia fa'il, pelaku, subjek. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Bahwa fa'il adalah isim, ya. Al-mudarris itu isim. Dari mana kita tahu? Dari al di awalnya, alif lam. Ismun marfu'un, setiap fa'il itu marfu', ya. Marfu' identik dengan dhammah. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, lebih dulu ditulis fi'ilnya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa isim itu adalah pelaku dari perbuatan, maka disebut dia dengan fa'il. Al-mudarris inilah yang melakukan perbuatan yulqi. Dalam kitab Matan Jurmiyah, fa'il itu dikatakan al-ismul marfu', dia isim, ya. Tandanya isim ada al di awalnya, al-marfu', dia marfu', al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, lebih dulu ditulis fi'ilnya. Fa'ilun li fi'li yulqi, fa'il subjek pelaku dari kata kerja yulqi, marfu'un, ya, marfu', mudarris, fa'il itu selalu marfu', ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa' al-mudarris ini dhammah? Karena
Kata al-mudarris ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau dia musanna atau isim tasniyah, al-mudarrisani, tanda rafa'nya bukan lagi dengan dhammah tapi alif. Zahir al-akhir. Sudah dhammah zahirah lagi jelas. Kenapa? Karena akhiran dari kata al-mudarris ini bukan alif, bukan isim maksur. Kalau dia isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kalau dia isim manqus juga sama, tanda rafa'nya bukan dengan dhammah zahirah tapi dhammah muqaddarah. Tapi karena akhirannya bukan alif, bukannya, maka tanda rafa' kata al-mudarris ini dengan dhammah zahirah. Kemudian darsan pelajaran. Maf'ul bih itu objek, korban, penderita. Apa maf'ul bih itu? Ismun mansubun, isim. Kata darsan isim. Dari mana kita tahu ada tanwin di akhirannya? Ya, ini yang menunjukkan bahwa kata dars ini adalah isim. Mansubun, setiap maf'ul bih itu mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Ya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku, dikenai oleh perbuatan yulqi, perbuatan menyampaikan. Menyampaikan ini perbuatan si mudarris, maka disebutlah kata darsan ini maf'ul bih. Mansubun, dia mansub identik dengan fathah, wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Darsan ya fathatani di sini. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena kata darsan ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kalau kita rubah menjadi isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi dengan fathah tapi dengan ya. Darsaini, nah, seperti itu. Yulqi al-mudarrisu darsaini. Tapi karena dia isim mufrad, maka tanda nasabnya fathah. Zahiru alal akhir, jelas di akhirannya ya, dia jelas tertulis darsan. Kemudian amama. Amama itu zarful makan, keterangan tempat, keterangan yang menunjukkan tempat. Amama di depan, selain amama apalagi? Amama, khalfa, wara'a, janiba, dan ada lagi yang lainnya. Dalam kitab An-Nahwu Wadih dikatakan bahwa zarf makan itu adalah ismun mansubun yubayyinul makana alladhi hasala fihi al-fi'l, yaitu isim yang mansub. Kata amama ini isim ya. Ya, zarf zaman dia isim mansubun, dia mansub, kita lihat tanda nasabnya fathah di sini. Yubayyinul makan, yang menerangkan, yang menjelaskan tentang tempat. Amama berarti menjelaskan tentang tempat-tempatnya di depan ya. Alladhi hasala fihi al-fi'l, yang terjadi dalamnya fi'il, kata kerja yulqi. Kemudian dalam kitab Nahwu Wadih disebutkan bahwa zarf makan itu adalah ismul makan al-mansub bitaqdiri fi, yaitu isim makan ya, kata yang menunjukkan tempat dan dia mansub. Nah, ini mansub bitaqdiri fi ya, terjemahannya bisa dikira-kira di dalam atau pada. Amama jadi diterjemahkan di depan ya. Di depan ada kata di situ, fi bitaqdiri fi. Mansubun ya, setiap zarf makan itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah zahira 'alal akhir. Kita lihat di sini tanda nasabnya fathah zahira, jelas di akhirannya. Wa huwa mudhaf, dan dia itu mudhaf. Jadi setiap zarf makan itu dia biasanya menjadi mudhaf ya, amamal fasli, wara'al fasli, wara'al baiti, khalfal imami, seperti itu ya, dia menjadi mudhaf. Mudhaf itu adalah isim yang disandarkan dengan isim yang lain, amamal fasli, jadi digabungkan. Kata majmu' digabungkan, disandarkan dengan kata yang lain menjadi satu kesatuan arti. Dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan bahwa mudhaf itu adalah ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim yang lain, dengan isim sesudahnya. Fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi lebih khusus, menjadi ma'rifah, menjadi lebih jelas setelah penggabungan ini. Amama kita belum tahu di depan apa, tapi setelah dinisbahkan, digabungkan jadi amamut thalabati, jelaslah di depan kelas, menjadi lebih khusus artinya di depan murid-murid ya, amamut thalabati. At-thalabati tadi artinya murid-murid, mudhafun ilaih, mudhaf ilaih itu ismun, al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf ya, dan dia majrur, selalu majrur. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah ya. Kenapa tanda jarnya kasrah? Zahira al-akhir, karena dia adalah jamak taksir ya. Jamak taksir, jamak itu berubah dari bentuk mufradnya. Talibun, talibani, talabatun, ada dua jamaknya ini, talibun, talibani, tullabun atau talabatun ya. Zahira al-akhir tanda jarnya. Kemudian kulla. Kulla itu setiap. Naibu zarfiz zaman, dia naib zarf
dzarf zaman. Kata kulla yang menjadi naib dzarf zaman, menjadi pengganti dzarf zaman ini, biasanya dia terletak itu sebelum dzarf zaman. Kulla yaumin, kulla sa'atin, kulla sabahin, kulla masain. Dan insyaallah untuk pembahasan naib dzarf zaman ini kita akan buat video khusus nanti insyaallah. Liyulqi, dia adalah pengganti dzarf zaman dari yulqi. Mansubun, dia mansub ya. Wa alamatu nasbihi fathah zahir ala al-akhir. Dan tanda nasabnya ini dengan fathah zahir, fathah yang jelas tertulis dan berbunyi kulla, berbunyi a ya. Wa huwa mudhaf ya, dan dia mudhaf. Mudhaf itu isim yang dinisbahkan dengan isim sesudahnya, dengan isim yang lain, dengan kata yaum. Yaum itu menjadi mudhafun ilaih. Menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah isim yang datang setelah mudhaf ya. Ini mudhafnya, yaumnya mudhaf ilaih. Majrurun, dia majrur, kita lihat majrur wa alamatu jarrihi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena kata yaum ini isim mufrad. Kalau dia musanna atau isim tasniyah, maka tanda jarnya adalah ya. Zahira alal akhir, jelas di akhirannya ya, karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddar. Karena kata yaum ini akhirannya adalah huruf mim, maka tanda jarnya dengan kasrah zahira.